Oke, kita kembali lagi ke materi AKM 2 Gesyo chapter 24 terkait tentang presentation and disclosure in financial reporting, yaitu presentasi dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Yang perlu kita pahami dalam chapter ini, yang pertama adalah jelaskan prinsip pengungkapan penuh dan bagaimana penerapannya. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan persyaratan pengungkapan untuk transaksi dengan pihak yang terkait. Peristiwa selanjutnya, segmen bisnis utama, dan pelaporan sementara. Kemudian yang ketiga, kita mengidentifikasi pengungkapan utama dalam laporan auditor dan tanggung jawab manajemen untuk laporan keuangan. Dan yang terakhir, kita akan memahami tentang bagaimana masalah pelaporan lain yang terkait dengan prinsip pengungkapan penuh. 4 ini tergambar di sini. Jadi ada full disclosure principle atau pengungkapan penuh. Jadi kita akan memahami bagaimana persyaratan pelaporannya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait tentang pengungkapan yang berbeda, kemudian catatan atas laporan keuangan, dan kemudian terkait dengan masalah pengungkapan itu adalah yang pertama itu adalah pengungkapan dari transaksi-transaksi khusus dari peristiwa atau kejadian, kemudian dari peristiwa setelah pelaporan, kemudian kita juga akan memahami bagaimana pelaporan untuk perusahaan konglomerat yang beragam, kemudian terkait dengan interim report atau laporan sementara. Kemudian kita juga akan memahami bagaimana auditor and management report, jadi terkait dengan auditor reportnya, laporan auditor dan manajemen report. Dan yang terakhir kita akan memahami bagaimana pelaporan saat ini, yaitu terkait dengan melaporkan perkiraan dan proyeksi. Kemudian ada laporan keuangan internet, kemudian ada pelaporan terkait dengan kecurangan keuangan, kemudian bagaimana kriteria untuk membuat pilihan akuntansi dan pelaporan. Kemudian terkait dengan prinsip pengungkapan penuh, jadi prinsip pengungkapan penuh, di sini prinsip pengungkapan penuh menuntut adanya pelaporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang memiliki informasi. Dan di sini contohnya kalau di slide ini ya, di sini ada bencana keuangan dari benua Eropa ya. Jadi terkait dengan pengungkapan penuh, prinsip bagaimana menyoroti sulitnya untuk menerapkan prinsip pengungkapan penuh tersebut. Kemudian ini adalah tipe-tipe dari informasi keuangan. Jadi jika terkait dengan semua informasi yang berguna untuk investor, kreditor, atau pengambilan keputusan, itu adalah terkait dengan 5 hal, yaitu laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, kemudian ada informasi tambahan, kemudian ada other means of financial reporting, kemudian ada other information, kemudian dan masing-masing di situ contohnya untuk financial statement dan notes to the financial statement itu merupakan basic financial statement. Jadi dasarnya kita akan menyusun financial position, kemudian income statement, cash flow,
atau equity. Kemudian untuk catatan atas laporan keuangan itu bagaimana untuk kebijakan akuntansinya, kemudian kebijakan kontingensinya, kemudian metode investasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah mencapai ranah informasi tambahan, itu adalah yang terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh IASB. Sedangkan untuk other mean of financial report, jadi di sini ada komentar manajemen, kemudian surat dari pemegang saham itu terkait dengan pelaporan keuangan kalau sampai sini. Kalau terkait dengan other information itu bisa terkait dengan bagaimana di sini ada discussion of competition, kemudian analisis report, kemudian economic statistic atau new article about company. Ini adalah ranah dari full disclosure principle terkait dengan tipe-tipe dari informasi keuangan. Kemudian slide selanjutnya kita akan berbicara tentang masih berbicara tentang full disclosure principle terkait dengan persyaratan dalam pelaporan keuangan. Jadi peningkatan dalam persyaratan pelaporan. Jadi alasannya yang pertama itu adalah kompleksitas lingkungan bisnis. Yang kedua itu adalah kebutuhan untuk informasi yang tepat waktu. Kemudian yang ketiga itu adalah akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Nah, di sini yang perlu kita ketahui dari survei, jadi menunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berubah. Jadi pelaporan bisnis itu harus seperti apa? Yang pertama itu harus memberikan lebih banyak informasi pastinya. Yang kedua itu lebih fokus pada faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka panjang, termasuk langkah-langkah yang sifatnya non-finansial. Kemudian yang ketiga itu lebih baik menyelaraskan informasi yang dilaporkan secara eksternal dengan informasi yang dilaporkan secara internal. Kemudian slide selanjutnya, jadi terkait dengan pengungkapan diferensial. Jadi di sini IASB itu telah mengembangkan FRS untuk entitas kecil, medium size ya, UKM atau MKMS atau SME ya. Jadi UKM di sini kurang kompleks dalam beberapa hal. Jadi yang pertama yaitu topik yang tidak relevan untuk UKM itu dihilangkan. Jadi disesuaikan. Kemudian yang kedua mengizinkan lebih sedikit pilihan terkait dengan kebijakan akuntansi. Kemudian yang ketiga itu adalah banyak prinsip yang mengenali dan mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan biaya yang disederhanakan. Kemudian yang keempat itu adalah dibutuhkan pengungkapan yang lebih sedikit secara signifikan. Dan yang terakhir, revisi pada FRS untuk SME atau UMKM ini dibatasi 3 tahun sekali. Ini terkait dengan pengungkapan diferensial yang berbeda dengan yang lain. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan itu adalah cara memperkuat atau menjelaskan item-item yang disajikan dalam bagian utama pernyataan. Jadi di sini terkait dengan kebijakan akuntansi. Perusahaan itu harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi atau ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Selain itu, perusahaan harus seperti apa? Yang pertama yaitu di sini identifikasi penilaian yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Dan yang kedua, itu mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Kemudian terkait dengan catatan umumnya seperti apa. Jadi untuk major disclosure-nya seperti apa. Atau pengungkapan utamanya. Yang pertama itu terkait inventory, kemudian ada property, plant, equipment, kemudian ada claim
klaim kreditor, kemudian ada klaim pemegang saham, kemudian ada kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak, pensiun dan sewa tangguhan, kemudian perubahan prinsip akuntansi. Kemudian terkait dengan masalah pengungkapan, jadi kita akan mempelajari topik belajar yang kedua, yaitu untuk membicarakan bagaimana persyaratan pengungkapan untuk transaksi yang terkait peristiwa selanjutnya atau subsequent event. Jadi segmen bisnis utama, major business segment, and interim reporting atau pelaporan sementara. Jadi pengungkapan transaksi atau special transaction. Jadi di sini terkait dengan transaksi pihak terkait. Kemudian ada error and from. Transaksi pihak terkait di sini ada kaitannya dengan sifat hubungan. Kemudian jumlah transaksi dan saldo terutang. Kemudian penyisian piutang ragu-ragu, doubtful debt. Kemudian yang terakhir adalah beban yang diakui selama periode berjalan sehubungan dengan kredit macet atau yang dilakukan dari pihak terkait. Dan ini adalah kesalahan ataupun fraud atau kecurangan. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana kejadian reporting period. Jadi setelah di sini ada financial statement period, jadi pada saat pencatatan, jadi 1 Januari 2019 sampai 31 tutup buku, kemudian ada kejadian lain, jadi after reporting period, jadi dinamakan dengan subsequent period. Jadi di sini adalah selanjutnya, peristiwa selanjutnya itu seperti apa. Jadi peristiwa selanjutnya, di sini ada 2 hal yang perlu diketahui. Jadi di sini contohnya 3 Maret 2020, di sini ada terkait dengan perubahan dengan financial statement atau kebijakan financial statement tanggal 3 Maret. Jadi yang pertama itu adalah peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada laporan tanggal posisi keuangan. Kemudian yang kedua, itu peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Nah, coba kita perhatikan untuk slide ini. Slide 12. Jadi, terkait dengan subsequent event atau peristiwa selanjutnya di sini, untuk setiap peristiwa, tunjukkan apakah perusahaan harus yang pertama, jadi kalian harus memilih A, B, atau C. Yang pertama itu adalah menyesuaikan laporan keuangan, yang pertama. Dan yang kedua, itu mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, atau yang C, itu tidak menyesuaikan atau mengungkapkan. Kita lihat kasus yang pertama, yaitu terkait dengan penyelesaian kasus pajak dengan biaya jauh melebihi jumlah yang diharapkan pada akhir tahun. Apa yang kita pilih untuk hal ini? Maka kalau berkaitan dengan jumlah dan jumlahnya material, maka kita perlu adjust the financial statement atau menyesuaikan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, itu adalah peristiwa yang terkait dengan pengenalan lini produk baru. Apakah mempengaruhi? Kalau tidak ada mempengaruhi, maka kita pilih yang C. Jadi tidak perlu. Jadi tidak perlu menyesuaikan atau mengungkapkan. Kemudian yang ketiga, itu adalah hilangnya atau loss, hilangnya pabrik perakitan. Di sini pabrik perakitan karena kebakaran. Berarti ada kerugian. Ada kerugian. Nah, bagaimana? Kita memilih yang mana? Kita pilih yang B. Jadi mengungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan. Kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan penjualan sebagian besar aset perusahaan. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang B, karena langsung dicatat di catatan atas laporan keuangan. Kemudian pensiunan, jadi di sini pemimpin perusahaan. Kita pilih yang C, tidak perlu ada penyesuaian ya. Kemudian yang B itu terkait dengan penerbitan sejumlah besar saham biasa. Ini juga diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Kemudian berikutnya masih sama, jadi kalau terkait dengan loss, jadi kehilangan pelanggan yang signifikan, tapi tidak terkait dengan jumlah uang, maka kita tidak perlu melakukan penyesuaian atau pengungkapan. Kemudian terkait dengan pemogokan karyawan secara berkepanjangan, itu juga tidak perlu. Kemudian ini perlu karena dia ada kerugian materi dari piutang akhir. Kemudian di sini mempekerjakan presiden atau pemimpin baru dalam perusahaan juga tidak perlu kan diungkapkan. Kemudian terkait dengan penyelesaian litigasi tahun sebelumnya terhadap perusahaan. Ini perlu penyesuaian enggak? Nah, perlu ini. Perlu penyesuaian. Kemudian yang terakhir adalah penggabungan dengan perusahaan lain dengan ukuran yang sebanding. Ini dicatat di catatan atas laporan keuangan. Oke, itu adalah terkait dengan masalah pengungkapan. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan pelaporan perusahaan yang beragam, diversified company. Jadi di sini investor dan analisis investasi itu menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas masing-masing segmen yang menyusun angka pendapatan secara total. Jadi ini adalah contoh untuk laporan laba rugi yang tersegmentasi. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian terkait dengan tujuan pelaporan informasi yang tersegmentasi tadi, untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana perusahaan terlibat dalam lingkungan ekonomi yang berbeda di mana perusahaan beroperasi, maka di sini untuk memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna untuk seperti apa? Lebih memahami kinerja perusahaan dengan adanya pelaporan tersegmentasi. Yang kedua, itu lebih baik menilai prospek untuk arus kas bersih di masa depan. Kemudian yang terakhir, untuk membuat penilaian yang lebih lengkap terhadap perusahaan secara keseluruhan. Kemudian prinsip dasarnya seperti apa? Jadi FRS itu mensyaratkan bahwa laporan keuangan tujuan umum itu mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Jadi perusahaan itu dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi itu dengan memberikan laporan keuangan tersegmentasi dengan berdasarkan bagaimana operasi perusahaan itu dikelola. Jadi dari pendekatan manajemen. Kemudian terkait dengan mengidentifikasi segmen operasi. Jadi segmen operasi itu adalah komponen dari suatu perusahaan. Jadi yang terlibat dalam kegiatan bisnis itu dari mana ia memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Kemudian yang kedua, hasil operasi siapa yang ditinjau secara berkala oleh di sini chief company ya, kepalanya, pengambil keputusan untuk pengambilan keputusan operasional perusahaan. Kemudian yang terakhir, tersediakah informasi keuangan? Jadi untuk itu, jadi ada informasi keuangan yang terpisah. Kemudian terkait dengan masih dengan identifikasi segmen operasi. Jadi dalam segmen operasi dianggap signifikan dan
Karenanya merupakan segmen yang dapat dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang kuantitatif sebagai berikut. Jadi ada 3 ambangnya. Jadi penghasilannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua segmen operasi perusahaan. Dan yang kedua, itu jumlah absolut laba atau rugi adalah 10% atau lebih besar dalam jumlah absolut dari laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak menimbulkan kerugian. Kemudian yang kedua, itu kerugian gabungan dari semua operasi segmen yang melaporkan kerugian. Dan yang terakhir, itu adalah aset yang diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen. Kemudian dalam menerapkan tes ini, jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan 2 faktor. Jadi yang pertama itu adalah data segmen itu harus menjelaskan sebagian besar dari bisnis perusahaan. Khususnya hasil yang disegmentasi itu harus sama atau melebihi 75% dari penjualan gabungan untuk pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Dan yang kedua, jadi IASB itu memutuskan bahwa 10 adalah batas atas wajar untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Oke. Di sini ada revenue test, jadi A, B, C, D, E, F. Jadi perusahaan harus melihat tes ini, jadi untuk revenue test itu tetap patokannya adalah 10% dari 2.150, yaitu 215 untuk CDE. Kemudian terkait dengan operating profit atau loss, jadi tes juga sama. Ini 10% kali 90. Jadi ini diabaikan yang 5. Jadi tesnya itu tidak ada rugi. A, B, C, D, E. Kemudian aset tes. Aset tes ini ya. 970 sama 10%. Nah, kemudian terkait dengan identifikasi ini, maka segmen pelaporan A, C, D, E dengan asumsi bahwa keempat segmen tersebut itu memiliki jumlah yang cukup untuk memenuhi 75% dari tes penjualan gabungan. Jadi A, C, D, E. Sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh IASB. Kemudian di sini dari total 75%, 75% kali 2.150, 1,6, 12,5. Kemudian penjualan ACDE itu 2.000, dari totalnya tadi itu memenuhi syarat 75%. Kemudian ke slide 25. Prinsip pengukuran. Jadi prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen itu tidak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyiapkan laporan konsolidasi. Tidak sama jadinya. Kemudian IASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama atau di seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Kemudian yang terakhir, bagaimana biaya umum? Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen yang sifatnya saling terkait untuk mencegah pembagian biaya yang sepenuhnya objektif di antara segmen. Kemudian terkait dengan informasi tersegmentasi yang dilaporkan. Jadi di sini IASB itu mengharuskan perusahaan untuk melaporkan hal sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah informasi umum tentang segmen operasi. Kedua itu adalah laba atau rugi segmen dan informasi yang terkait. Kemudian yang ketiga itu adalah aset dan liabilitas segmen. Kemudian rekonsiliasi informasi yang terkait dengan produk dan layanan dan area geografis,
Kemudian yang terakhir adalah pelanggan utama. Kemudian terkait dengan laporan sementara, jadi interim report. Jadi laporan sementara di sini periode pertanggungjawaban kurang dari 1 tahun. Jadi di sini FRS itu mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan secara diskrit ya. Jadi ada 3, yaitu perlakukan setiap periode sementara sebagai periode akuntansi yang terpisah. Kemudian yang kedua, ikuti prinsip penabuhan yang akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Dan yang terakhir, laporkan transaksi akuntansi pada saat terjadi. Dan pengakuan biaya tidak boleh berubah pada periode waktu yang dicakup. Kemudian terkait dengan masalah unik untuk pelaporan interim atau pelaporan sementara itu adalah terkait dengan pajak penghasilan dan musiman. Kemudian terkait dengan pembelajaran yang ketiga itu bagaimana mengidentifikasi pengungkapan utama. Jadi pengungkapan utama dalam laporan auditor dan tanggung jawab manajemen untuk laporan keuangan. Jadi di sini ada unmodified opinion. Jadi pendapat yang tidak dimodifikasi. Jadi auditor di sini menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan itu disajikan itu fairly atau wajar sesuai dengan FRS. Jadi selain wajar itu ada pendapat lain, itu ada qualified, adverse, disclaimer. Qualified itu berarti dia memenuhi syarat, kalau adverse itu merugikan, kalau disclaimer itu penolakan. Ini adalah contoh auditor report. Auditor report. Sebentar ya, oke, kita kembali. Auditor report. Jadi di sini auditor report terkait dengan slide 31. Jadi laporan auditor itu terkait dengan keadaan tertentu meskipun tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian dari auditor. Mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan ke dalam laporan audit. Jadi di sini ada prinsip going concern, kemudian ada lack of consistency atau kurangnya konsistensi, atau penekanan materinya. Kemudian terkait dengan qualified opinion, jadi pendapat yang terkualifikasi atau pendapat berisi pengecualian. Jadi ada pengecualian opini standar. Jadi keadaan biasa itu meliputi seperti apa? Misalnya ada keterbatasan ruang lingkup. Kemudian yang kedua, laporan itu tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi dengan adil. Karena apa? Yang pertama, kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang berterima umum. Kemudian ada pengungkapan yang tidak memadai. Kemudian adverse opinion, jadi merugikan, pendapat yang merugikan. Diperlukan dalam laporan di mana pengecualian untuk penyajian yang adil itu sangat penting. Sehingga dalam penilaian auditor independen, pendapat itu harus memenuhi syarat itu tidak dibenarkan. Jadi seperti apa? Yang pertama itu laporan keuangan itu yang diambil secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan FRS. Jadi penyajiannya itu tidak sesuai dengan FRS atau standar yang berlaku. Kemudian jarang karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansi mereka agar sesuai dengan FRS. Kemudian terkait dengan regulasi pasar, tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar dalam bursa untuk memiliki pendapat yang adverse atau merugikan, adverse opinion ya. Kemudian
disclaimer atau penolakan pendapat. Jadi di sini tepat ketika auditor telah mengumpulkan begitu sedikit informasi terkait dengan laporan keuangan, sehingga tidak ada pendapat yang diungkapkan. Makanya ada disclaimer report opinion. Kemudian terkait dengan laporan manajemen, itu adalah komentar manajemen. Jadi komentar manajemen itu di sini akan membantu menafsirkan posisi keuangan, kemudian kinerja keuangan juga, dan arus kas perusahaan. Jadi laporan semacam ini mencakup peninjauan seperti apa. Jadi yang pertama faktor utama dan pengaruh yang menentukan kinerja keuangan. Kemudian yang kedua sumber pendanaan perusahaan dan rasio liabilitas dan ekuitas yang ditargetkan. Kemudian yang terakhir sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan standar IFRS. Kemudian terkait dengan masih manajemen report, jadi tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan seperti apa? Jadi untuk tanggung jawab, di sini manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Nah, di sini auditor itu memberikan penilaian apakah laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar IFRS. Kemudian untuk pembelajaran yang keempat, itu kita akan berbicara bagaimana mengidentifikasi masalah pelaporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Jadi di sini ada pelaporan perkiraan dan proyeksi. Jadi di sini nanti kita nanti di semester berikutnya kita akan belajar di kelayakan bisnis. Jadi financial forecast atau perkiraan keuangan di sini adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang hadir, posisi keuangan yang diharapkan oleh perusahaan, hasil operasi dan arus kas. Kalau finansial proyeksi itu adalah proyeksi keuangan ya. Jadi laporan keuangan prospektif yang disajikan diberikan satu atau lebih asumsi, hipotesis. Posisi keuangan yang diharapkan suatu entitas dan hasil operasi, kemudian arus kas, kemudian regulasi itu telah menetapkan. Kemudian slide berikutnya, slide berikutnya terkait dengan pelaporan keuangan internet. Jadi pelaporan keuangan internet di sini, jadi sebagian besar itu situs web perusahaan itu berisi tautan laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Jadi di sini mengizinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Jadi di sini bolehkan pengguna untuk mengambil keuntungan dari alat-alat seperti mesin pencari atau hyperlink. Jadi di sini dapat membantu menjadikan laporan keuangan itu menjadi lebih relevan dan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan data terpilah yang diperluas dan data juga lebih tepat waktu. Kemudian terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan, jadi fraudulent financial reporting. Jadi di sini itu merupakan tindakan yang disengaja atau sembrono. Jadi baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Tuh. Jadi penipuan-penipuan ini di negara Eropa sudah banyak ya. Ini contohnya kalau di Indonesia adalah Garuda. Jadi dia merubah laporan keuangan menjadi laba. Nah, ini adalah terkait dengan kecurangan laporan keuangan. Jadi yang pertama yang menempati posisi pertama untuk berdasarkan di sini economic crime ya, kejahatan ekonomi, tabel pertama itu adalah penyalahgunaan aset yang paling tinggi. Kemudian kedua diduduki oleh cybercrime, kejahatan dunia maya. Kemudian ada yang ketiga, di sini ada suap dan korupsi. Kemudian kecurangan pengadaan di sini posisi keempat, dan accounting fraud, kecurangan akuntansi, dan terakhir adalah kecurangan
sumber daya manusia. Ini adalah contoh tipe kejahatan ekonomi. Kemudian terkait dengan penyebab adanya kecurangan laporan keuangan tadi. Penyebabnya itu biasanya keinginannya seperti apa? Keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi biasanya. Kemudian yang kedua itu menghindari adanya default pada perjanjian pinjaman. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari berbagai jenis atau kompensasi tambahan, promosi, dan sebagainya. Kemudian di sini peluang umum untuk pelaporan keuangan, jadi kecurangan pelaporan keuangan itu seperti apa peluangnya. Jadi tidak adanya dewan direksi misalnya atau komite audit. Kemudian kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada. Kemudian transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Atau estimasi akuntansi yang membutuhkan penilaian yang signifikan. Atau staf audit internal yang tidak efektif. Kemudian pembelajaran yang kelima itu adalah kita harus memahami bagaimana analisis laporan keuangan ditinjau dari perspektif analisis laporan keuangan. Jadi diperlukan pemikiran logis untuk analisis laporan keuangan. Nanti kita akan belajar di semester berikutnya di mata kuliah akuntansi yaitu analisis laporan keuangan. Jadi yang terdiri dari apa saja langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya. Kemudian yang kedua, ketahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. Kemudian cocokkan kedua-duanya ini. Apakah logis? Kemudian perspektifnya seperti apa? Perspektif analisis laporan keuangan. Jadi, analisis ini mencakup pemahaman, yaitu yang pertama itu laporan keuangan melaporkan masa lalu. Kemudian rasio tunggal dengan sendirinya tidak akan sangat berguna. Kemudian kesadaran atas batasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Nah, ini adalah 4 tipe rasio. Jadi 4 tipe rasio yang biasa dikenal. Jadi di sini ada rasio likuiditas. Jadi di sini ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban jangka tempo. Kemudian activity ratio atau rasio aktivitas itu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset. Kemudian profitabilitas itu terkait dengan kegagalan perusahaan atau defisit tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam mengelola laba. Kemudian kalau cakupan coverage ratio itu ukuran tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor jangka panjang. Ini adalah rumus-rumusnya. Jadi untuk likuiditas, ini ada current ratio, kemudian quick or acid test, dan sebagainya. Kemudian activity, ini kemudian profitability, coverage. Oke. Terkait dengan keterbatasan dari analisis rasio tadi, jadi yang pertama itu berdasarkan biaya historis. Yang kedua penggunaan estimasi, dan yang ketiga itu mencapai komparabilitas di antara perusahaan dalam industri tertentu saja. Kemudian yang terakhir, sejumlah besar informasi penting itu tidak termasuk dalam laporan perusahaan. Oke, ini adalah contoh untuk laporan keuangan komparatif mulai 2015 sampai 2019. Ini adalah contohnya untuk komparatif. Ini adalah contoh analisis presentasi horizontal. Jadi dia melaporkan cost of sale, depreciation, selling, administrasi expense, interest expense, income tax. Sedangkan kalau vertical percentage itu terkait dengan income statement. Kemudian terkait dengan pembelajaran yang
berikutnya, yaitu yang ke-6, itu adalah bagaimana mengadopsi IFRS, jadi ketentuan dari IFRS. Jadi IFRS itu atau standar itu mensyaratkan informasi pernyataan IFRS yang pertama atau standar yang pertama itu transparan, be transparan. Kemudian memberikan titik awal yang cocok, kemudian memiliki biaya yang tidak melebihi manfaat. Nah, prinsip utama dalam mengkonversi standar tersebut itu adalah aplikasi retrospektif penuh dari semua standar yang ada dalam IFRS. Nah, ini adalah petunjuk umumnya ya, yang terkait dengan penyajian laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan standar IFRS. Jadi perusahaan untuk mencapai tujuan ini harus seperti apa? Jadi yang pertama itu harus mengidentifikasi waktu. Jadi untuk persyarat yang pertama, kemudian menyiapkan laporan pembukaan posisi keuangan, kemudian memilih kebijakan akuntansi, kemudian pengecualiannya seperti apa, wajib atau tidak wajibnya seperti apa, kemudian yang terakhir itu membuat pengungkapan yang luas untuk menjelaskan transisi tersebut. Kemudian ini adalah terkait dengan tanggal yang relevan. Jadi setelah perusahaan untuk mengkonversi menuju ke standar IFRS itu harus memutuskan tanggal berikut. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi harus ada penyesuaiannya. Awal penggunaan standar tersebut, nah di sini reporting date-nya, date transisi ini adalah transisinya. Ini awalnya 1 Januari 2020, reporting date-nya 31 Desember 2020. Kita harus memisahkannya dari transisi dan reporting date-nya. Kemudian langkah implementasinya seperti apa? Jadi untuk membuka pernyataan dari posisi keuangan berdasarkan IFRS seperti apa? Yang pertama itu sertakan semua aset dan liabilitas yang sesuai dengan standar, kecuali semua aset dan liabilitas yang tidak diizinkan. Kemudian klasifikasikan semua aset tersebut, kewajiban, ekuitas sesuai dengan standar tadi. Kemudian ukur semua aset dan liabilitas sesuai dengan standar IFRS. Kemudian terkait dengan pengecualian dalam retrospektif ya, di sini ada terkait dengan 3 area yang dilarang untuk aplikasi retrospektif yang terkait dengan adopsi IFRS. Jadi estimasi yang pertama, kemudian hedge accounting atau akuntansi lingkungan nilai, kemudian kepentingan non pengendali. Nah, ini adalah pengecualian terkait dengan retrospektif ya. Jadi perusahaan itu lebih memilih pengecualian dari aplikasi retrospektif itu atau untuk satu atau lebih area berikut. Jadi di sini ada transaksi pembayaran berbasis saham sampai dia ke biaya pinjaman. Ini yang coba perhatikan. Kemudian terkait dengan presentasi dan pengungkapannya. Jadi laporan keuangan IFRS pertama suatu entitas itu akan mencakup 3 laporan posisi keuangan, 2 laporan pendapatan komprehensif, kemudian 2 laporan laba rugi terpisah itu jika disajikan, kemudian 2 laporan arus kas, jadi dia kalau komparatif seperti itu, 2 pernyataan perubahan ekuitas dan catatan terkait. Kemudian yang terakhir terkait dengan laporan keuangan IFRS, perusahaan harus mencakup rekonsiliasi. Dari apa? Jadi ekuitasnya itu dilaporkan sesuai dengan GAAP. Jadi standar akuntansi yang berlaku sebelumnya ke ekuitas sesuai dengan IFRS, sesuai dengan tanggal transisinya. Kemudian yang kedua, total pendapatan komprehensifnya sesuai dengan IFRS, sesuai dengan IFRS terhadap total pendapatan komprehensif sesuai dengan GAAP sebelumnya untuk periode yang sama. Nah, demikian untuk materi PPT chapter 24 tentang presentasi dan pengungkapan dalam laporan keuangan.